Langkah-langkah pembaca seluruh karya ilmiah mereview sebagai bagian pada karya ilmiah yang mencakup judul, kemudian ada abstraknya atau intisarinya, kemudian ada pendahuluannya yang berada di dalam di bab 1, kemudian kajian pustaka, teori-teori yang berkaitan dengan apa? Dengan judul, ya, judul yang kita angkat, tidak lepas dari judul yang kita angkat, teori tinjauan pustakanya tersebut. Kemudian ada pembahasan dari hasil penelitian kita. Kemudian kesimpulan serta menggunakan bahasa yang sudah ditetapkan, yaitu bahasa Indonesia. Ataupun kalau ada bahasa asing, ya menggunakan daftar arti, ya, atau daftar singkatan yang kita gunakan. Review karya ilmiah atau artikel adalah proses membaca hasil karya artikel dengan maksud memberikan komentar untuk tujuan perbaikan, tujuan kesempurnaan dari penelitian yang kita lakukan, dari penulisan yang kita berikan untuk dilakukan reviewer tersebut. Kemudian, apakah ada perubahan di metodologi, apakah ada perubahan di tinjauan pustaka, itu biasa. Jadi itulah enaknya kita kalau dikoreksi, mendapatkan ilmu baru yang pertama. Yang kedua, jangan segan-segan dan jangan merasa bahwa itu salah, ya, itu kurang tepat, ya, bisa disempurnakan sebenarnya. Nah, positive thinking terus terhadap suatu kegiatan, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian menghilangkan atau menghapus agar dapat membuat karya ilmiah lebih mudah dibaca dan dipahami oleh seorang pembaca. Biasanya ada 2 kalimat yang bergabung, ya, harusnya bisa diringkas dengan kalimat yang efektif dan efisien, ya. Jadi kalimat yang efektif itu kalimat yang jelas, padat, ya, padat, jelas, dan mudah dipahami, itu yang paling baik. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mereview karya ilmiah: membaca keseluruhan karya ilmiah untuk mengetahui kelancaran aliran tulisan dalam karya ilmiah tersebut. Adakah benang merahnya? Adakah kesinambungannya antar bab? Adakah kesinambungnya antara pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi? Ya, semuanya itu dikoreksi seorang reviewer atau seorang pembimbing gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda dapat melakukan review sebagai bagian dari karya ilmiah kita sendiri. Artinya kita seorang penulis. Apakah kita bisa melakukan review? Bisa, tapi pada kita sendiri dulu. Apakah bisa mereview penelitian orang lain? Bisa, kalau seandainya mau menjadi reviewer yang sudah standarisasi, itu melalui tes-tes, kemudian melalui program-program yang sudah disediakan, baik dari OJS atau online journal system ataupun jurnal-jurnal cetak gitu, yang sudah ditetapkan dan sudah melalui seleksi, biasanya seperti itu. Kemudian tujuan dari review setiap bagian adalah agar Anda dapat mengecek apakah bagian-bagian tersebut telah memenuhi persyaratan penulisannya, baik dari segi klinis penulisan maupun dari segi bahasa, ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau di jurnal nasional, ya. Kalau jurnal internasional menggunakan bahasa Inggris, ya, atau bahasa-bahasa jurnal yang memang dibutuhkan, atau bahasa Arab, Kairo misalnya, itu menggunakan bahasa Arab kayak gitu. Kalau Indonesia ini ada loh, jurnal internasional juga ada gitu, ya. Jadi tergantung dengan kebutuhan yang kita upload nantinya di dalam jurnal tersebut, ya. Yang pastinya kalau bahasa Indonesia digunakan apa? YD, ejaan yang disempurnakan, menggunakan SPOK, menggunakan tanda baja yang baik, menggunakan rumus-rumus bahasa yang sudah kita pelajari sebelumnya,
seperti itu. Kemudian bagian-bagian yang direview mencakup yang pertama adalah judul, bahasa, pendahuluan, kajian, pembahasan, simpulan, serta unsur penggunaan bahasa. Yang ini sama kayak slide pertama tadi. Langkah akhir dari penulisan karya ilmiah adalah melakukan revisi atau perbaikan berdasarkan hasil review. Agar apa? Agar perbaikan dapat dilakukan sesuai dengan maksud dari hasil peninjauan atau pengkoreksian yang dilakukan oleh reviewer tersebut, ya. Kemudian bukalah diri untuk menerima kritik, ya. Tidak semua kritik itu jelek, tidak semua kritik itu salah. Kritik dalam penelitian biasanya membangun diri kita untuk menjadi lebih baik. Buka diri, selalu berpositif thinking, bahwa reviewer ataupun perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh seorang pembimbing itu menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih sempurna. Itu ya, semuanya tolong dipahami. Kemudian, sosialisasi karya ilmiah yang merupakan cara untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah yang kita tulis tadi. Ya, publikasi merupakan bagian penting dari proses penulisan artikel ilmiah. Jadi bisa dihitung kumnya nanti. Misal kalian ada nih seorang PNS ataupun seorang guru mau naikin kum, sekarang udah menggunakan penelitian, artikel, penguploadan seperti itu. Kemudian tujuan publikasi adalah untuk menyebarkan ilmu atau informasi hasil penelitian. Bagaimana hasil pemikiran kita itu bisa diterapkan kepada masyarakat, ya, sehingga tidak terjadi plagiarisme, ya. Kita tidak menjadi plagiarisme, ya. Ada duplikat kata-kata yang sama. Berapa persen ditoleransi? 30%, ya, dari kesamaan orang yang kita kutip tadi. Ya, sekarang tapi udah kita ambil tenangnya aja di 20-25% diturnitinkan namanya untuk pengecekan plagiarisme tersebut, ya. Kemudian sosialisasi dapat dilakukan melalui jurnal, seminar ataupun simposium, ya. Dipublikasikan melalui jurnal yang sudah OJS ataupun jurnal yang cetak ataupun jurnal yang sudah Sinta 1 sampai Sinta 6 atau Scopus Q1 sampai Q4, terserah, ya, tergantung kebutuhan kita. Tetapi semakin tinggi Sintanya, ya, itu semakin baik kumnya. Semakin baik Q-nya, semakin baik kumnya juga. Kemudian seminar, kita bisa paparkan hasil penelitian kita di dalam seminar, ya. Ya, kalau mahasiswa seminar ujian skripsi namanya, ujian proposal namanya sempro, kayak gitu. Atau seminar karya ilmiah seperti itu. Ya, jadi banyak sekali yang dilakukan oleh seorang penulis dalam mempublikasikan atau mensosialisasikan karya ilmiahnya. Yang terakhir adalah dalam simposium. Ya, simposium juga hampir sama seperti kita menjadi seorang narasumber menyampaikan kepada kelompok yang kecil, ya, gitu. Atau mau dibedah pun boleh. Pada hakikatnya, sosial karya ilmiah merupakan suatu cara untuk mempublikasikan karya ilmiah. Publikasi merupakan bagian penting dari proses penulisan artikel ilmiah. Ya, setiap penulisan artikel ilmiah diharuskan mempublikasikan tulisannya sesuai dengan media yang diinginkan. Diinginkan oleh siapa? Ya, diinginkan oleh seorang penulis, ya, kalian, kayak gitu. Kemudian tujuan publikasi artikel ilmiah adalah menyebarkan informasi hasil penelitian atau hasil pemikiran kepada masyarakat untuk menghindari plagiarisme tersebut. Ya, sosialisasi karya ilmiah dapat dilakukan melalui jurnal dan presentasi dalam seminar baik konvensional maupun jarak jauh. Ya, jarak jauh melalui online, ya, melalui webinar, melalui zoominar, melalui webinar, ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan seminar tersebut.
Mau offline pun bisa, daring, luring ya. Terserah mau si peneliti itu mau menyampaikan publikasinya bagaimana. Kemudian ada 3 macam jurnal, yaitu jurnal cetak, jurnal elektronik, dan jurnal e-jurnal ya. Internet jurnal yang kemarin ditanyakan sama temennya. Jurnal cetak itu dalam bentuk cetak atau seperti buku itu. Kemudian jurnal elektronik itu sudah masuk ke dalam komputerisasi tetapi mungkin belum di online kan. Kemudian e-jurnal itu udah pasti dia internet, menggunakan OJS kah, online journal system tadi, menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang berkaitan dengan jurnal tersebut. Oke,